Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Indra Ijati Mabrur dengan NIM 1814101178. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soal pada ujian tengah semester di mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi dari pasar modal syariah dan ceritakan tanggal kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal sendiri merupakan sarana bagi perusahaan ataupun pemerintah untuk mendapatkan dana dan menjadi sarana investasi untuk masyarakat. Nah, pasar modal sendiri merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dimana objeknya berupa saham, suku, obligasi, dan reksadana. Nah, pasar modal syariah sendiri memiliki definisi yaitu pasar modal yang memiliki prinsip Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Adapun sejarah munculnya pasar modal syariah di Indonesia yaitu dengan diterbitkannya reksadana oleh PT Dina Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Kemudian Bursa Efek Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Dina Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang mana meluncurkan Jakarta Islamic Index dengan bertujuan untuk memandu para investor untuk berinvestasi dananya secara syariah, dan kemudian hal ini didukung dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 April tahun 2001 yang dimana fatwa ini berkaitan dengan pasar modal. Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pengelolaan investasi. Yaitu pertanyaan kedua tentang jelaskan perbedaan akad musyarakah dan akad mudharabah. Perbedaan akad musyarakah dan akad mudharabah terletak kepada pengelolaan dan pendanaannya, yang dimana akad musyarakah sendiri pengelolaan dan pendanaannya dilakukan secara bersama-sama sehingga suatu keuntungan atau pendapatannya akan didapat sesuai dengan proporsionalnya. Begitupun dengan kerugiannya. Jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka kerugian yang didapat sesuai dengan apa yang telah diinvestasikannya. Salah satu bentuk dari akad musyarakah ini seperti saham. Jika seseorang memiliki saham dalam suatu perusahaan dan perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan yang didapat itu akan sesuai dengan proporsi saham yang dia tanamkan pada perusahaan tersebut. Namun jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka kerugian yang didapat itu sesuai dengan kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Nah, adapun akad mudharabah yaitu perjanjian antara pengelola dan pendana, yang dimana seorang pendana harus memberikan dana secara utuh kepada si pengelola bukan dalam bentuk piutang, sehingga keuntungan yang didapat sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu diperbolehkan sebagaimana dalil fikih yang mengatakan al-aslu fil asya fil muamalatil ibahah ila madalla dalilun ala khilafi, yang artinya pada dasarnya segala sesuatu atau segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengatakan makna lain. Nah, pada makna ini sebenarnya segala bentuk muamalah dalam Islam itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengatakan lain, yang dimana Islam sendiri melarang adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat seperti perbuatan riba, tadlis, dan yang lainnya. Maka dalam pelaksanaan pasar modal syariah itu harus menggunakan prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya
tidak mengansur unsur riba ataupun yang lainnya yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, adapun dalil yang kedua yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Nah, dari dalil ini, maka setiap perbuatan muamalah atau kegiatan yang dilakukan di pasar modal syariah itu harus berlandasan sukarela. Dalam artian kedua belah pihak memberikan persetujuan di akad yang dilaksanakan di pasar modal syariah. Pertanyaan yang keempat yaitu tentang jelaskan pengertian atau definisi dari fatwa dan jelaskan peranan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Fatwa merupakan pendapat atau penjelasan dari para ulama terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, yang dimana biasanya fatwa dikeluarkan karena ada suatu permasalahan yang tidak terdapat pada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, adapun peranan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu dengan mengeluarkan fatwa yang terkait dalam operasional pasar modal syariah, seperti dalam pengelolaan investasinya, mekanismenya, terus pihak yang berkaitan ataupun objek yang terdapat di pasar modal syariah. Maka hal itu dilakukan dan diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beberapa pertanyaan dan jawaban pada ujian tengah semester di mata kuliah pasar modal syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.